Pemusnahan pada siang hari ini dimaksudkan untuk kelengkapan berkas perkara sehingga bisa dilakukan tahap 1. Berkenan Bapak Kapolres Makassar untuk memimpin giat pemusnahan barang bukti pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada 2 tahap. Yang pertama adalah tes pendahuluan menggunakan uji warna. Dan ini meragukan di uji warna, maka kita lakukan dengan tes konfirmasi menggunakan alat. Jika terjadi perubahan warna dari menjadi coklat dan ada asap. Ini membuktikan bahwa metafetamin asli sabu sabu yang mengandung metafetamin. Jadi berupa warna. Barang bukti yang ada ini ditampilkan tadi yang dimusnahkan dari ketiga tersangka tadi, Edison, Sulwan, kemudian Muhammad Satrenggi, itu adalah sebesar 1,7 kg yang harus dimusnahkan, dan ini masih dalam persara tahap 1 di Kejaksaan. Jadi karena corona ini, jadi sementara kita masih agak terhambat karena nanti bisa dikembangkan lagi yang lebih gede lagi. jaringannya ini man dari Yang ini dari Kendari. Yang jaringan dari Kendari yang beberapa waktu yang lalu kita press release, ini orangnya. artinya mereka hanya kurir kan? Kenapa? Hanya kurir. Peran dari ketiga itu apa, Bu? Ya, perannya yang kurir yang mana? Edison ya. Ya, jadi Edison sama Sulwan itu kurir. Salim yang ngasihkan barang. Yang mau di atas ya? Kendari, mau dipasarkan Kendari. Barang ini diambil dari mana? Ini diambil di yang kemarin di Makassar juga. Yang di Makassar kan itu dari hasil pengembangan. Oh, ternyata ada pengiriman barang, kita ambil. Pengirimannya dari mana? Dari Kalimantan. Kalimantan masuk Makassar, Makassar ke Kendari. Dengan Ya. hasilnya taksiran apa? Wah, kalau itu narkoba enggak boleh. Ya. Pokoknya beratnya segitu. Nah, nilainya segitu. Jadi kalau nanti taksiran harga nanti seolah-olah ada kerugian, padahal enggak. Itu kalau bagi kita polisi itu enggak ada nilainya. Jaringan-jaringan sebelumnya mungkin Kalimantan dari luar negeri. Tapi intinya nggak mungkin Kalimantan memproduksi, kan nggak mungkin. Pasti sabu-sabu ini dari luar negeri. Masuk ke Indonesia melalui berbagai macam pintu masuk. Bisa Sumatera, bisa Kalimantan, bisa langsung ke Parepare, daerah Parepare, langsung mungkin disebarkan ke Indonesia Timur.